Itu di otak saya itu kafir itu kamu berpikir. Gitu. Izin belajar saya Islam, silakan, mangga. Jangan lupa absen lob oren ya teman-teman ya, tap ya. Thank you Bang. Selamat malam, host. Ya, selamat malam Pak Wala. Izin Merikit mie instan. belajar Ini Bapak ini yang itu ya? Orang Arab ya, Wala. Indonesia, cuman keturunan di sana Arab. gitu. Oh, iya. Silakan mau bertanya apa, Pak Wala? Oh, boleh bertanya, kan belajar saya ya. Maksudnya kan Boleh. ya, mantap. Mengenai apa ya, kira-kira nanya apa ya? Soalnya baru naik ini pembahasannya. Oh, oke. Mau saya bantu? Boleh. Oke. Bapak agamanya apa? Agama saya Islam. Oke. Tuhannya siapa? Allah. Emang siapa Allah itu, Pak? Allah. Iya, Allah. Allah beda sama Allah, Pak. Allah dengan Allah itu beda, Pak. Sama. Cuman kalau Latin itu dibacanya Allah gitu. Kalau ini. Iya. Kalau Latin, kalau bahasa. Sama nggak Allahnya orang Hindu dengan Allahnya Bapak? Allahnya Bapak? Iya. Allah yang kamu sembah tadi, Tuhanmu, Allah, sama nggak dengan Allahnya orang Hindu? Beda. Nah, itu. Sama nggak dengan Allahnya orang Kristen? Kalau Allah sama. Jangan disama-samain. Kalau Allah mau dengan Allah saya sama, ya udah kamu dibaptis. Serius. Kalau Yesus sama Isa beda gak? Beda. Oh, berarti Yesus itu bukan Nabi Isa? Bukan. Oh, kalau Yesus berarti Yesus itu siapa? Yesus itu firman-Nya Allah kami. Oh, itu Allah. Firman Berarti Allah sudah pasti kodratnya Allah. Berarti Tuhan Allah bukan Yesus ya? Yesus itu firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu kodratnya Allah. Oh. Ya, oke. Halo Bang Rasid. Berarti Kalau kata host Kenapa? Allah apa Yesus? Apa maksudnya? Tuhannya host. Tuhan saya adalah Allah yang punya firman Allah dan punya roh Allah. Itu Tuhan. Benar. Mantap. Nah, bener mantap apa ya? Maksudnya bener mantap apa ini? Emang benar. Bener apaan? Apaan yang bener? Bisa. Iman saya bener, tapi iman kamu kan nggak bener. Kalau mengenai berbeda keyakinan, Lu memang berbeda, Bang. Ya kita dari dulu sepakat untuk tidak sepakat bahwa Tuhan kita berbeda. Kita sepakat Tuhan kita itu berbeda dari dulu. ya siapa tahu di situ juga bisa masuk Islam. Saya udah pernah, Bang. Saya udah keluar dari sana. Gitu. Jadi jangan nanya siapa tahu lagi. Nah, yang sebenarnya adalah siapa tahu Abang mau masuk Kristen. Kan ya bisa jadi, tapi saya mah mau tetap Islam forever. Oke. Kalau kamu mau tetap Soalnya Islam, apa alasannya? Di Injil juga itu Isa Al-Masih itu utusannya Allah gitu. Emang kamu punya Injil Isa? Saya kan belajar dari temen gitu. Saya belajar, soalnya di agama saya itu harus beriman sama semua kitab selain daripada Al-Quran.
Hmm. Dan di sana nanti bakal adanya agama nabi akhir zaman gitu kan, yaitu Muhammad. Jadi saya percayalah Hah? ke Nabi Nabi akhir zaman siapa? Muhammad Shallallahu Oke, Alaihi yang Wasallam. terakhir kali datang di akhir zaman siapa yang datang di akhir zaman? Kalau di akhir zaman, Nabi Muhammad juga ada, Nabi Isa juga. Loh, jadi Kalau sebenarnya siapa nabi akhir zaman? ya Nabi Muhammad, Loh, jadi yang akhir zaman nanti siapa yang datang? Muhammad turun ke dunia. Gimana ceritanya dia mau datang ke dunia, orang dia aja udah meninggal di dunia? Udah meninggal dunia. kan orang di akhir zaman kan orang meninggal kan. Iya, Jadi dia akhir zaman tampil. nanti. Akhir zaman nanti siapa yang turun ke dunia? Yang Nabi diutus ke Isa. dunia. Nabi Isa. Jadi nabi akhir zaman itu Isa, bukan Cuman Muhammad. di film di saya di perjalanan Nabi Ah, ini Isa. Bang Yasid ini Islam atau Kristen, Bang Yasid? Kristen, Kak. Oh, Bang Yasid ada yang mau ditanya? Pertanyaan saya agak jauh dari konteks sih, dari judul kemarin. Apa tuh? Nanti aja lah, diselesaikan dulu salah satu itu. Oke. Bang Wala. Jadi Ya. nabi akhir zaman itu Isa, Bang, bukan Muhammad. Bukan. Kan kan ada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, lalu Ibrahim ada kan Musa. Muhammad. Cuman yang melawan Dajjal itu Nabi Isa. Isa sekarang di mana saya tanya? Dia di langit, masih hidup. Kan tugasnya nanti melawan Dajjal Nabi Oke, Isa. kalau Muhammad sekarang di mana? Ya agak diras di surga. Muhammad di surga. Iya. Tahu dari mana kamu? Dia di surga. Ya kan belajar dari orang terdahulu. Yang di surga itu apanya? Badannya, rohnya, atau apanya nih yang di surga nih? Ya rohnya. Rohnya di surga. Iya. Emang Tuhan kamu ada di surga? Tuhan yang menciptakan Ya, surga saya nggak nanya. Tuhan kamu ada di mana? di ras, Di ras. di balik semua alam ini. Di balik semua. Nah, arti innalillahi wa inna ilaihi rojiun apa? Ya itu mah kurang tahu juga saya. Iya, yang dari Allah Itu kembali ke bahasa Allah. Arab. Jadi Muhammad sekarang di mana? Emangnya Allah di sorga? Kok bisa kamu bilang Muhammad di sorga? Tapi saya pertanyaan, kalau di saya mah adanya Isa Al-Masih. Kalau Yesus kurang tahu sih. Si Isa ini siapa? Isa itu anaknya Ibunda Maryam. Bapaknya siapa? Bapaknya dia gak punya bapak. Mana bisa orang dilahirkan gak punya bapak? Kan itu kuasa dari Tuhan kan. Pak, misal ya, ini mohon maaf ya, contoh jablay aja Pak yang nggak tahu. Ini pasti ada bapaknya Pak yang gituin itu jablay gitu Pak. Nah ini pertanyaan saya. Ini Ya. yang bikin hamil Ibu Maryam ini siapa? Jadi Ibunda Maryam itu cewek yang suci gitu. Jadi Nah, yang menghamili dia siapa? Yang membuat dia hamil siapa? ya Tuhan. Oh my God. Berarti Tuhan kamu menghamili Ibu Maryam gitu. Jadi ceritanya seperti ini kan. Ada juga orang yang gak punya keturunan kan. Terus apa hubungannya dengan Ibu Maryam yang dibuat hamil oleh Tuhanmu? Kuasa Dengan yang tadinya kuasa Allah.
Kuasa Allah. Kuasa daripada Tuhan. Jadi kan menciptakan. Masa membuat perawan hamil kok kuasa? Apa bedanya dengan penjahat-penjahat itu, merkodok itu? Gadis perawan dibikin hamil. Itu mah bukan kuasa, Pak. Dienakin. Iya. Masa ada perawan dibuat hamil itu kuasa? Enggak, ini laki-laki di bawah ini semuanya itu punya kuasa mengamili anak perawan orang yang bener. Kalau Bikin hamil itu kok kuasa? seperti ini berarti ya. Gitu ya. Yang pertama ada sebelum Yesus itu siapa? Yesus Manusia telah ada pertama. Maksudnya sebelum manusia. dunia ini ada, sebelum dunia ini ada, Yesus itu telah ada. Terus katanya Yesus dilahirkan sama Ibunda Maryam katanya. Oh, itu kemanusiaannya yang dilahirkan. Sebelum dunia ini ada, dia telah ada dalam keilahiannya. Terus sama Nabi Adam duluan siapa dong? Sebelum dunia ada, Adam kan setelah ada dunia. Sebelum dunia ini ada, Yesus telah ada. Yohanes 17 ayat 24. Katanya manusia pertama, maksudnya manusia pertama itu cewek Adam apa? itu yang diciptakan, yang menciptakan Adam itu Yesus. Itu. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Udah, sampai sini paham? Belum. Apa lagi yang mau kamu tanya? Di situ ada gak saya nanya bahwa Yesus itu anaknya Ibunda Maryam di kitab Yesus situ. itu anak Allah dan anak Bunda Maria. Dia itu Kalau- firman Allah dan anak Bunda Maria. Kalau di saya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Artinya? Ya artinya ntar sama situ baca aja. Ya udah. Heeh. Jadi Dulu gini. ya, nanti dulu ya Bang, ini dulu. Yasid, silakan Yasid. Nggak ada, nggak ngerti apa-apa. Silakan Yasid, mau bertanya apa Yasid? Ya, thank you Kak Agatha untuk waktunya. Jadi saya mau tanya nih Kak, tapi agak jauh dari ini sih, dari topik malam ini ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tentang- 7 mil ya. Enggak. Saya mau bertanya, sorry ya kalau misalnya ada teman-teman yang beranut lagi nanti. Bukan kemarin sih, ada saya dengar dari seorang teman-teman seiman, tapi bahwasannya kan ada di gereja-gereja kita itu kayak untuk minyak urapan gitu ya. Nah, jadi minyak urapan itu katanya nggak perlu lagi itu. Jadi konsep minyak urapan itu maksudnya kayak gimana ya kayak? Ada yang Karena namanya sakramen perminyakan. Ya namanya sakramen perminyakan itu membutuhkan minyak untuk diurapi gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak butuh lagi, lalu bagaimana sakramen dilakukan? Kan itu. Gitu Bang. Paham nggak? Oh, Jadi Karena peminyak. ada sakramen perminyakan lah, makanya ada minyak urapan gitu, dan ada sakramen krisma, makanya ada minyak yang diurapkan saat sakramen krisma. Itu tujuannya. oh, berarti itu tujuannya Kak. Saya kira kemarin itu Iya. konteksnya itu pada saat Waktu nabi-nabi, raja-raja, dan imam ditahbis, itu semuanya diminyaki, diurapi. Itu tanda dia sudah menerima Roh Kudus. Makanya namanya krisma, ya, atau apa namanya? Mesias itu artinya diurapi. Gitu. Jadi nabi-nabi itu diurapi. Imam-imam itu diurapi, raja-raja itu diurapi. Itu fungsinya. Jadi kalau dikatakan minyak urapan tidak berguna, itu benar. lambang dari Roh Kudus. Tanda dia menerima roh dari Allah. Itu. Oh, oke. Karena kan anggapan saya selama ini dengan minyak urapan itu ya kayak gimana ya waktu ada tulah-tulah 1 sampai ke 10 itu ya kayak Tuhan memberikan kita kepada bangsa Israel bahwasanya ketika
anak apa ya, darah domba itu dikasih di atas di pintu-pintu, jadi itu suatu pemisah bagi orang-orang tertentu, atau beda hal konteksnya dengan itu ya, atau gimana? Beda, beda, beda. Beda ya. Oke, itu aja sih yang saya tanya sih. Siap, siap. Tuhan memberkati, Oke. Bang. Ya, thank you Kak. Sama-sama. Oke, silakan Wala. Kamu maaf ya, tadi saya turunkan sebentar ya. Apalagi pertanyaanmu? Mohon hargai kejayaan RT 6 masa lalu kadrun. Kita juga kan nanti bisa belajar maksudnya gitu ya. Apa? Kamu mau masuk Kristen? Enggak lah. Oke, Bang, aku mau nanya, Bang. Ketika kamu mati nanti kamu kemana? Nggak tahu. Kan sesuai takdir. Yang maunya sih ke surga. Enggak, saya tanya. Terus kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu ngikutin Tuhan yang nggak bisa tahu masa depanmu? Ya, itu kan rahasia ilahi. Ya setidaknya kita yakin. Yakin akan apa? Terus lu juga kalau yakin itu nggak pasti gitu? Yakin nggak pasti? Iya. Yakin nggak pasti? Terus Kalau udah tahu nggak pasti, ngapain diyakini? terus itu emang pasti nanti lu kalau meninggal emang lu yakin bakal masuk surga? Pasti Pasti. dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan Yesus dan dibawa ke Firdaus. Pasti. Ini ajaran Tuhan Yesus. Tertulis di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Terus kok ada apa kematiannya Yesus Kristus kok Tuhan mati? Tuhan mati. Oh, dia mau nunjukkan bahwa setelah mati ada kebangkitan. Itu manusia. Iya, dia mau menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu nanti bangkit. Ngerti nggak? Terus Jadi gini bang. Tuhan kami itu nggak cuman ngomong doang. Nanti kamu akan saya bangkitkan. Nggak ngomong doang. Dibuktiin sama Tuhan kami. Nah kalau Tuhan kamu kan masih ngomong doang. Masih wacana. Jadi belum ada bukti Tuhanmu itu membangkitkan orang mati gitu loh. Jadi dalam imanmu sendiri ya, kalian nggak tahu kalian itu nanti dibangkitkan atau enggak. Kenapa? Karena nggak ada ajarannya. Nggak ada kebangkitan dalam iman kalian. cuman yang saya pertanyakan tentang salib, boleh gak bertanya tentang Nah, ini dulu. Jadi kalau kamu setelah nanti kamu mati, Ya. siapa yang mau kamu temui? Ketika kamu mati, siapa yang kamu temui? Nabi Isa? Hah? Kok lagi ke Isa? Isa kan belum mati. Kok Isa belum mati? Siapa yang kamu temui? Nanti kita bersama Isa Al-Masih. Saya nggak nanya itu. Waktu kamu mati, ya ini kan Oh, udah. badan kok dikubur. Nah, roh sama jiwa kamu ini siapa? Kamu menemui siapa? Roh dan jiwamu menemui siapa? Menemui Tuhan bareng sama Nah, Muhammad. memang kamu tahu Tuhan kamu yang mana? Kayak gimana Tahu. mukanya? Nabi Muhammad itu seperti apa mukanya? Nanti Nah, saya tanya, memangnya kamu tahu nabimu itu yang mana? Yang mana nabimu dan Tuhanmu itu yang mana? Dan Nabi. nabimu pun nggak kenal muka kau yang mana gitu. Nah, siapa yang mau kamu temui nanti? Siapa? Kan gaje masa depanmu nak buntu. kan nanti sama Muhammad mau dilihat bareng sama semua, Dilihat bareng dia yang mana mukanya aja, emang ada yang tahu? jadi rata. Iya, saya tanya, memangnya Muhammad kenal kamu? Kenal lah kalau saya sering. Kapan lo kenal? Kamu aja sama orang Amerika nggak kenal kok. Kayak gimana? Kamu kenal nggak sama dia? Kenal. Lu yang kayak gimana mukanya? Cahaya. Lu siapa tahu itu center itu kuncen lagi giniin makam kau. Cahaya, emangnya Nabi kau cahaya? Dan yang lampu stadion yang mana? Kalau Tuhan
Makanya ini jangan kayak bocah deh. Ini juga kayak bocah ini bener. Jadi muka Saya tanya kamu, saya Ya, tanya saya- kamu. Jadi siapa nanti yang kamu temui ketika kamu metong? malaikat kan kita. Malaikat yang mana? Memangnya kamu pernah ketemu malaikat kayak gimana bentuknya rupanya? Kalian Atau aja kan- nggak tahu rupa malaikat kayak gimana. Ada nggak di dalam kitabmu rupanya malaikat itu seperti apa? Kayak gimana Ada. penampakannya? Nggak Ada. tahu juga. Nggak ada, kalau di dalam kitab kami sih ada. Jelas. Kayak gimana Ada. malaikat? Kayak Bisa gimana lah juga. malaikat? Kalau malaikat kan malaikat banyak. Iya, sebutin satu contoh malaikat tuh kayak gimana? Malaikat tuh kan ada malaikat Jibril. Iya, si Jibril tuh kayak gimana? Kayak gimana penampakannya si Jibril? Jibril bisa menyerupai manusia. Saya nggak tanya itu. Emangnya dia waktu nemui kau waktu kau mati di kuburan sana menyerupai manusia? Kalau di kuburan itu beda lagi. Makanya saya tanya, malaikat mana yang kamu temui nanti? Kamu beriman kepada malaikat yang kayak gimana? Kan sesuai amal ibadah kita kan. Nggak ada hubungannya. Jadi malaikat apa yang kamu temui? Bener nggak itu malaikat? Jangan Muka, nakir, kan ada. Waduh, masa depannya gimana ini orang? Nah ini makanya Nabi Terus, kamu aja nggak pernah malaikat menceritakan seperti apa malaikat itu. Menurut Iya kan? menurut ajaran di situ malaikat, menurut ajaran lu seperti apa? Saya mau Nanti kau nyontek, nggak mau aku. Nanti tukang nyontek soalnya. Kamu tukang nyontek. Nanti saya kasih tahu berapa banyak sayapnya kau nyontek. Nggak mau. Kalau kami jelas. Nabi-nabi dan rasul-rasul tuh nengok malaikat. Lu kalian ini satu orang pun. ya coba Ini jelasin tentang lah. malaikat ya. Nggak ada datanya sedikit pun. Seriusan. Kalian cari deh. Kan wajar lah saya kan Itu pun Jibril tuh dalam kurung itu. Saya nggak tahu itu kayak Sayap. gimana rupanya. Loh, kan katanya Ada, gini, dibilangin. Nabi kamu kalau betul Nabi kamu ketemu malaikat, dia itu harusnya menceritakan malaikat itu seperti apa. Ini nggak ada. Loh, kalau di kitab kami banyak. Nanti kok nyontek. ada Bentuk gimana? Coba satu aja bentuk malaikat itu seperti apa? bukan nyontek kan, di situ juga kan siar juga lu kan. Enggak, saya tanya rupa malaikat itu, penampakan malaikat itu seperti apa di dalam kitab kami? Kalian kan dalam rukun iman kan beriman kepada malaikat kan? Ya benar. Nah, malaikat yang mana? Kan Yang mana lah? yang wajib diketahui itu ada Jibril, Saya ada nggak nanya wajib diketahui yang kayak gimana malaikat itu. Masa beriman kepada malaikat tapi nggak tahu bentukannya kayak gimana? yang sayapnya gede kan. Mana? Di mana dalilnya? Ada yang malaikat sayapnya gede. Itu Jibril. Yang mana ayatnya? Ayatnya. Jadi kan dari Khalifah yang bersama kekasih Khalifah Tuhan. yang mana? Ini Sahabat. Nabi kamu yang terakhir ini, saya tanya, dia pernah ketemu malaikat kan ngakunya? Pernah. Seperti apa Isra Mi'raj. rupanya malaikat itu? Malaikat itu banyak. Saya nggak nanya banyak, malaikat yang dia ketemui itu seperti apa contohnya? Saya kalau ketemu misalnya, aku ketemu Contoh. Limino, dia ganteng, matanya belok, warna kulitnya tuh putih, rambutnya tuh klimis, wangi, Silau. jelas tingginya besar. Tingginya besar lagi, tingginya besar. Itu diceritain. Sayapnya itu kalau Jibril ya. Apaan? Kalau udah mati itu sesuai dengan amal perbuatan. Jadi si malaikat itu dengan rautnya bisa berbeda-beda sesuai apa amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Coba dari amal perbuatanmu, malaikat yang kamu temui seperti apa? Ya kan saya belum meninggal. Oh, jadi ketemunya nanti kalau udah meninggal? Ya iya. Innalillahi. Jadi kamu beriman kepada sesuatu yang belum kamu temui deh. Aduh. Terus emangnya
Emangnya lo sudah bertemu dengan Yesus lo? Saya tahu wajahnya. Gimana wajahnya? Nih, seperti yang dilukiskan Rasul Lukas. Rasul Lukas tuh nggak buta huruf, bisa melukis lagi. Ya, bahkan di Alkitab juga diceritakan itu dia menggunakan jubah apa, bertuliskan apa jubahnya. Itu ada. Terus Jelas. gimana cara orang meyakini? Nah, makanya kami nanti ketemunya sama rasul-rasul. Kami ketemu sama nabi-nabi kami dan rasul-rasul kami. Makanya kami tahu muka rasul-rasul kami dan muka nabi-nabi kami. Lah kamu nggak tahu muka nabi kamu, nggak tahu malaikat, nggak tahu Tuhan. Terus kau ngapain nanti setelah mati? Waktu kau mati gimana tuh gelapnya kegelapan itu? Ketemu siapa lah kau? Mana lu center Pak Kuncen nanti giniin kau? Nih, disenterin inimu, makammu. Bahkan Nanti kok kira malaikat pula itu? diajarkan gimana? Oke, bentar ya. Ini tulisan Korea ini. Apa ini? Soalnya yang lukisan seperti itu saya sering, orang bule juga seperti itu. Nggak ada bule-bulenya Tuhan saya. Ini mah orang Asia banget. Orang ini banget ini. Orang timur banget ini. Nggak ada bule-bulenya. Itu tuh mah bintang film itu yang kamu lihat itu. Yang bule-bule itu bukan menggambarkan Yesus itu. Terus dia punya Pakaiannya pun tidak menggambarkan Yesus itu. Oke. Terus? Ini siapa ini tulisan Korea ini, apa namamu ini? Halo. Halo, selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Ini namanya apa? Saya panggil Tampak. Tam saja. Oke, silakan Tam. Ada yang mau ditanya Tam? Minta maaf sebelumnya, saya Kristen Kak. Siap. Kalau Kristen jangan minta maaf, Bang. Bersuka cita, Bang, kalau Kristen. Oh iya. Jangan. Iya, tapi di sini kan seperti yang bulan Desember kan Natal kan tentang dimaknai dengan Tuhan datang membawa damai atau datang membawa berkat kan. Tetapi di sini saya belum paham di Matius 23 Matius 10 ayat 23 tentang yang berbunyi Apa? jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ya. Jadi di sini kata datang membawa pedang itu maksudnya apa Kakak? Ini ya. Ini kan dikatakan ya. Ini kan penderitaan yang ditanggung orang akan pengakuan terhadap Yesus. Ini kan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini Matius berapa? 10 ayat 23 ya? Iya. Ya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum selesai mengunjungi kota Israel, anak manusia akan datang. Ini bukan yang itu kayaknya Bang, yang mana Bang? Mungkin saya salah. Nah, Matius berapa ini? Matius 10 ayat 34. Oh, 34. Ini ya, saya bacakan ya. Jangan kamu menyangka ini ya. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus nih ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan menantu dari perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Ngerti nggak? Iya. Maksudnya adalah orang yang percaya kepada Yesus itu akan menjadi akan dimusuhi oleh keluarganya.
Makanya dikatakan Yesus membawa pedang untuk memisahkan orang yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya dalam satu rumah. Gitu. Karena kan sekarang ini kan banyak kan, satu keluarga itu ada Oh, iya. yang dari Oh, iman artinya- sebelah, terus satu percaya, akhirnya terpisah ini. Jadi keluarganya itu menjadi memusuhi yang percaya kepada Yesus ini. Itu maksudnya Oh iya, ayat ini. oh maksudnya ini Kak, berarti yang beda kepercayaan begitu. Iya, gitu. Yang mengikut Yesus itu akan dimusuhi keluarganya. Makanya dikatakan Yesus itu membawa pedang pemisah. Ya karena Kata ikut pedang itu Yesus artinya maksudnya orang yang tidak ikut kepada Yesus itu akan Iya. dipisah. Oh, Gitu. Memang abang mau gabung tapi sama yang kalau sebelah misalkan kita semua percaya baru, atau mungkin yang satunya ini? Gimana? apa namanya, katakanlah satu orang walaupun statusnya sebagai di dalam KTP tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan, apakah juga itu bisa dikatakan akan dipisahkan atau Maksudnya bagaimana? apa sih? Aku nggak paham. Kalau misalkan apakah itu kalau kita sudah yakin kalau kita percaya tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, bagaimana? Berarti dia Contohnya, tidak percaya kepada saya- Tuhan. Artinya dia tidak percaya. Artinya dia kan berbohong. Percaya sama Tuhan tetapi tidak taat kepada Tuhan. Artinya kan dia menipu. Penipu itu tidak masuk bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kita ini sudah ditetapkan sebagai pengikut, tapi Enggak. pada Enggak ada. kenyataannya Enggak ada. sehari-hari Manusia tidak itu, sesuai dengan Bang, manusia itu enggak ada yang ditetapkan sebagai pengikut Yesus. Enggak ada. Manusia itu semuanya diberikan kehendak ya, untuk memilih. artinya sudah statusnya kita sebagai ini statusnya katakanlah status KTP Kristen tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, bagaimana? Artinya dia menipu dirinya. Karena di dalam ayat yang lain juga dikatakan kamu Berarti- harus mengerjakan keselamatanmu. Berarti harus dipisahkan juga dari Karena gini, ini konteksnya berbeda. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya kan mati. Jadi kamu percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kamu tidak melakukannya dalam perbuatan, ya kamu itu binasa. Sekalipun KTP kamu itu Kristen, itu nggak ngefek. Ya, sekalipun kamu bilang, oh Tuhan Yesus berdoa, tetapi kalau kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus, kamu itu pembohong. Jadinya balik lagi Iya, ke Bentar wala, biar paham dulu dia. Gimana Bang Tam? Iya. Saya sudah Jadi yang bisa kamu paham. jadi yang kamu tanyakan tadi itu pemisah. Kenapa Yesus itu menjadi pemisah antara seorang anak dengan ibunya? Karena anaknya ini percaya kepada Yesus, ibunya tidak mau percaya. Maka itu harus dipisah. Itu. Kecuali ibunya tadi ikut percaya sama Yesus. Itu. Karena terang dan gelap itu nggak bisa bersatu, Bang. Yang ikut Yesus, yang ikut Yesus itu disebut anak terang. Yang nggak ikut Yesus itu disebut gelap. Nah, abang mau nggak disatukan sama orang-orang gelap? Nah, itu yang pertanyaanmu yang pertama tadi. Yesus membawa pedang itu untuk memisahkan anak terang dengan anak-anak gelap tadi yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya kan dikatakan ya, seorang yang percaya kepada Yesus, orang sekeluarganya itu akan menjadi musuhnya. Mereka akan memusuhi orang yang percaya kepada Yesus. Sebab apa? Sebab orang itu membenci sekali Tuhan Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus itu kan nggak mau menerima kita. Itu. Ya, kembali saya pertanyaan sebaliknya. Jika misalkan kita berbuat baik, tetapi kenyataannya kita jarang beribadah, kayak misalkan ke gereja atau berdoa, tapi perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita berbuat baik kepada sesama kita. Bertobat, Bang.
bertobat? Kan ada. Kan kalau kamu berdosa, kamu ke gereja, lakukan Tidak. ekaristi, bertobat, dan dosamu itu diampuni. Saya rasa itu kan tidak berdosa kalau misalkan kita berbuat baik, tapi kita tidak pernah ke gereja, kita tidak pernah beribadah, tapi perbuatan kita sehari-hari mencerminkan apa namanya? Yesus yang bilang. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu meninggalkan peribadatan. Tuhan perintahkan kamu beribadah. Jadi kalau kamu baik tidak melakukan ibadah, sama aja bohong. Jadi harus dilakukan semuanya. Sama seperti murid, ya, ada berapa, misal ada 10 mapel, bagaimana kamu dikatakan lulus kalau kamu tidak kerjakan itu mata pelajaran itu ke 10-nya. Nggak mungkin kamu kerjakan yang 1, yang 9 nggak kerjain. Bisa lulus nggak murid kayak gitu? Bisa lulus nggak? Ada seorang murid punya 10 mata pelajaran, dia cuma ngerjain 1 aja mata pelajaran, bisa nggak dia lulus? Nggak bisa. Jadi harus semuanya gitu. Jadi kita selama kita mampu jangan malas-malasan gitu. Perbuatan baik itu, Bang, saya kasih tahu. Perbuatan baik yang kamu lakukan itu kodrat kamu. Itu seadanya kamu sebagai manusia itu harus baik. Jadi itu tidak bisa membawa kamu ke surga. Perbuatan baik itu nggak bisa membawa kamu itu selamat. Nggak bisa. Karena perbuatan baikmu itu memang itu memang fitrah kamu. Citra kamu dari sejak dilahirkan itu baik. Tak berdosa. Itu. Jadi jangan ada orang yang sombong dengan kebaikannya. Kenapa? Karena baik itu memang kodrat kamu. Itu. Jadi baik itu kenapa harus dinilai, harus dibilang, wah baik gitu. Nggak ada, say. Nggak boleh. Orang baik itu nggak boleh dipuji. Ya karena memang itu kodratnya. Sebagaimana dia diciptakan awalnya tidak berbuat dosa, baik. Ya kan? Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Jadi baik itu bukan sesuatu yang harus dipuji, bukan sesuatu yang harus diberi reward, karena baik itu memang kodrat kamu waktu diciptakan. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, ada lagi mungkin yang mau kamu tanyakan? Sudah paham ya? Ya. Ya, Tuhan memberkati Bang Tam. Iya. Salam. Semangat menyambut Natal ya. Jadi itu ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, memberi, jujur, lah itu memang kodrat kamu. Nggak usah dipuji-puji. Nggak usah. Justru kalau kamu berdosa itu kamu melenceng dari kodratmu. Inilah yang dinamakan hamartia atau meleset. Inilah yang disebut dosa. Nah, hal inilah yang membuat kita semua itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tuh, artinya itu hamartia, melenceng. Jadi kalau kalian mau bilang, si itu mulutnya judes tapi baik. Lu nggak bisa tapi baik. Baik itu kodratmu. Judes aja. Nggak ada judes tapi baik. Ya, ini yang bilang setuju. Ini ayat kami. Ini ajaran orang Kristen. Nggak perlu persetujuan Anda, cuy. Kucerit. Ini memang kodrat manusia itu seperti ini diajarkan di dalam Alkitab, di dalam Kejadian. Nah ini sekalian gue ngejawab nih, si pasukan berkuda gelap nggak diciptakan? Diciptakan. Gelap itu baik, terang itu juga baik. Ya, jadi ini ajaran Kristen. Jadi jangan nyontek kau. Kalau di kitab kau kan nggak ada. Jangan nebeng. Makanya saya males ya. Saya buka live kalian itu nebeng aja jawabannya. Nggak mau aku. Ajaran Kristen ini. Yang kau sama sama aku udah sering kali ketemu yang kayak gitu. Kau bikin sendirilah jawaban kau di kitab kami. Oh, di kitab kami memang ada. Ke FB aja, Bu. Kayak gitu. Jadi jangan pula kan, itu ajaran saya. Jangan ajaran agama lain dong. Ini ajaran orang Kristen. Ya. Allah setiap menciptakan itu baik. Babi juga baik diciptakan.
Nah, gelap itu baik. Ya, ini kamu baca di Kejadian. Ya, Allah melihat segala sesuatunya itu baik. Setiap penciptaan dia selalu bilang baik. Jadi manusia pun waktu diciptakan memang kodratnya itu baik. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri ketika dia berbuat baik. Memang itu fitrahnya. Unta cemana bun? Baik, tapi najis. Bagi Israel untuk dimakan. Sabar dulu. Onta, kelinci, apa lagi tuh? Pelanduk, hewan di sungai, di laut yang tidak bersisik dan bersirip, itu najis dimakan bagi orang Israel. Tuh. Sabar. Makanya saya bilang, jangan ikut-ikutan. Lu kenapa menajiskan babi? Lu emang lu orang Israel? Nggak bisa nggak nyontek. Nah, ini nggak kebiasaan dicontek semuanya. Minum teh dan kopi najis nggak? Enggak lah. Siapa bilang najis? Ini kan yang dikatakan haram itu kan hewan-hewan yang boleh kau makan. Dari segala jenis burung. Hewan melata. Nih hewan melata yang ada di langit. Hewan melata di langit. Gue bingung gimana dia merayapnya itu. Babi halal ya Bu, babi halal. Halal bagi Oten. Asik, ganja halal. Iya, ganja halal. Kalau dipakai untuk medis itu nggak apa-apa. Ya, itu bagus. Kan ada ayatnya dikatakan segala sesuatu halal bagimu tetapi tidak semua berguna. Kira-kira ganja itu halal, berguna nggak buat kau? Jangan ngeplay pula kau. Tengok-tengok. Kamu ini kan harus berhikmat. Di Alkitab juga dikatakan gitu loh. Ya? Iya, agak-agak geli aku, gelap kali. Maaf ya. Hostnya agak rasis. Nggak tersonggok aku tadi, langsung turun. Maaf bang, tak kaget aku. Maaf, terkejut aku, asli. Tersonggok tiba. Ampun bang, nggak ada niat bang. Terkejut, kau lagian udah bagus-bagus nggak on cam, tiba-tiba kok on cam, kan kaget aku orangnya kagetan bang. Serius bang, maaf ya, saya kaget. Tersonggot nggak tuh? Iyalah, lu jangan kagak kaget, gua aja kaget. Tiba, kan saya lagi ngejelasin, tiba, refleks aja. Bang, nggak usah on cam ya, jangan on cam ya, jangan on cam gitu. Terkejut aku bang, bukan apa-apa bang. Nggak ada loh bang, aku orangnya. Terkejut aku bang. Nggak usah on cam bang, aman. Abang nih baik, nih jinak nih abang nih. Ya, apa tanya lagi bang? Ada lagi yang mau kamu tanya bang? Silakan. Tanya. Apa? Bang Aelah, mana hadiah Natal? Lu kagak ngasih kado Natal buat gua. Ya. Punya istri gak? Kenapa? Yesus punya istri gak? Yesus? Enggak. Yesus itu datang itu mau mengorbankan dirinya, bang. Yesus itu datang ke dunia ini mengambil rupa manusia. Kemanusiaannya itu untuk menjadi teladan bagi kita sekaligus menjadi kurban bagi pendamaian antara manusia dengan Allah. Jadi misi dia itu tidak untuk kawin. Seperti santri untuk mengampuni dosa umatnya bukan? Kenapa? Untuk mengampuni dosa umatnya. Iya. Dia itu datang untuk mengampuni dosa semua manusia. Termasuk kamu. Kalau kamu mau menerima dia, dosamu diampuni. Ya, menerima lah.
Iya, kamu minta ampun dong sama dia. Datanglah Tapi ke saya gereja. menerima dia sebagai nabi. Ya kalau menerima dia sebagai nabi ya baptis lah. Karena Yesus dibaptis loh. Baptis itu apa? Makanya ke gereja. Makanya ke gereja. Dibaptis itu artinya kamu disatukan dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitan. Jadi kalau kamu dibaptis, kamu Dilarang. turut, sebentar saya selesaikan. Kalau kamu dibaptis, nanti kamu juga turut dibangkitkan seperti Yesus. Kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak akan dibangkitkan dan diselamatkan seperti yang terjadi kepada Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati. Itu, kamu mau nggak? Makanya kenapa ajaran yang paling fundamental dari iman Kristen itu yang pertama sekali, pintu gerbang dari keselamatan itu adalah baptisan. Itu pintu gerbangnya. Loh, kalau kamu nggak nyampe gerbangnya, ya gimana kamu mau selamat? Terus di kitab ini, di kitab Injil ada nama Muhammad gak? Enggak. Kagak ada. Nggak ada. Situ kalau Nggak Injil ada. Ini orang Israel sendiri yang asli aja kagak ada tuh namanya Muhammad. Nggak ada. Ambil air, tolong air. sudah hatam belum? Satu Apanya hatam apa? Hatam. maksudnya satu kitab udah dibaca semua gitu maksudnya. Satu kitab Injil. Oh, lebih dari satu kali, Bang. Yang minta air yang minta air. Lebih, Bang. Lebih dari satu kali, Bang. Kayaknya saya mutar-mutar. Hah. Oh, udah. Jangan hatam lagi. Udah lebih dari hatam. Alkitab saya sampai boros nih. 3 udah hancur-hancuran. Gitu. Iya, gerbang keselamatan. Jadi baptisan itu adalah pintu gerbang dari keselamatan. Jadi kalau kamu tidak dibaptis dulu, kalau tidak melaluinya, ya bagaimana kamu bisa diselamatkan? Gitu, Bang. Terus di situ kenapa lebih memilih Yesus daripada Ibu Maryam, ibunya? Nah ini. Oh, Maryam itu hamba. Maryam itu bukan nabi. Maryam itu juga tidak diutus. Gitu. Ngapain saya mengikuti yang tidak diutus? Tapi dia itu adalah teladan bagi kita semua. Dia termasuk orang yang taat, orang yang jujur. Tetapi Bunda Maria itu tidak mengajar. Bunda Maria itu kami ikuti teladannya, tetapi dia tidak punya perintah. Dia tidak memiliki ajaran karena Bunda Maria itu memang tidak mengajar. Dia itu adalah hambanya Tuhan Yesus yang taat kepada Yesus ketika Yesus itu mau inkarnasi melalui dia. Gitu. Mau menjelma jadi manusia melalui rahimnya. Dia mengambil kodrat manusia itu dari rahimnya Bunda Maria. Gitu. Nah, kalau kamu percaya Yesus itu adalah nabi, kamu baptis dong. Terus yang saya mau dipertanyakan ada julukan anak Tuhan itu. Anak Gimana? Allah, anak-anak Allah, anak tunggal Allah, anak Tuhan nggak ada di dalam kitab kami. Di saya juga Tuhan saya nggak punya anak gitu. Di saya juga, batu saya nggak punya anak. Ini boneka saya yang namanya Kliwon ini juga nggak punya anak. Mengenai kematian, kebangkitan, semua manusia ya dilahirkan, ada kematian dan Ada kebangkitan nggak? Ada kebangkitan nggak di iman kamu? ada itu semua manusia sama gitu. Siapa yang dibangkitkan Tuhan kamu? Jadi sama kayak Nabi Isa gitu, semua manusia. Isa kan katanya belum mati. Ditugaskan. Ya, jadi contoh orang-orang di dalam iman kamu kalau nggak dia terangkat kayak Isa, ya kayak Muhammad mati gitu. Karena cuman itu teladannya itu. Saya nggak pernah melihat ada teladan dari umat Islam yang bangkit. Normal itu. Ya, Kan? nanti turun bukan untuk berdamai, tetapi
pedang gitu kan. Ada wahyu memang di Quran kayak gitu. Urusannya di hari akhir nanti yang lawan Dajjal itu khusus Nabi Isa aja gitu dari Tuhan. Yang ngelawan Dajjal Isa. Yang Ngelawan Dajjal dalam hal apa? Thank you Bang Ahel. musuh manusia gitu. Loh, ini saya tanya, emang si Dajjal itu salahnya apa? Sampai dilawan? Kan dia mau menyesatkan umat manusia gitu kan. Hah? Mau? Lah orang kamu aja sekarang tersesat. Saya juga Loh kamu tersesat terus yang disalahin si Dajjal. Si Dajjal ini ngapain emang tugasnya? Kok dihukum? kan dia mau menyesatkan umat. Lo kan Tuhan kamu yang nyuruh nyesatkan. Lo gimana? Dajjal itu menyesatkan karena diperintahkan Tuhanmu. Maryam 83. Terus tiba-tiba yang dihukum si Dajjal. Ya otak dari kejahatan itu dong harusnya yang dihukum. Terus kenapa atuh ada orang yang jahat juga sama Yesus? Lah kan Tuhan kamu yang nyuruh. Iya, berarti kenapa nggak nyembah Tuhan saya kalau Lo orang dia jahat? Mana mau saya nyembah dia? Orang dia jahat. Kok nyembah nih ayatnya nih. Maryam 83 nih. Gimana saya mau nyembah Tuhan kamu? Orang dia nyesatin kami. Ya, Maryam. Gimana saya Sabar, Om. Kejam. Nah, ini. Jadi kok si Dajjal yang dihukum orang Tuhanmu kok yang nyuruh? Nih, tidakkah engkau memperhatikan? Nih, lihat di layar. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka dan berbuat maksiat. Ini Tuhan kamu yang menyesatkan. Setan yang menyesatkan. Lo Tuhan kamu yang merintahin, yang ngutus. Terus ada musuh manusia gak? Ada setan gak? Itu kan ada. Sekarang saya tanya, yang nyiptain setan siapa? Tuhan. Yang memerintahkan setan itu Terus menjahati manusia siapa? Tuhan. Lah ya udah Tuhan kamu biangnya. Ya itu sebenarnya otak dari segala kejahatan itu. Terus kamu suruh saya nyembah yang jahat? Enggak mau. Terus Yesus juga, kenapa Yesus juga menciptakan musuh atau? Enggak, Tuhan kami enggak menciptakan musuh. Berarti dia bukan Tuhan. Tuh, Tuhan kami menciptakannya malaikat. Terus setan diciptain sama siapa atau? Yang diciptakan itu malaikat. Malaikat itu jadi penjahat, itulah yang disebut setan. Saya kasih contoh kamu. Ya, misal kamu punya anak yang dilahirkan istri kamu sama kamu itu baik, tiba-tiba jadi penjahat. Jadi, bisakah kami bilang kamu melahirkan penjahat? Hah? Contoh. Kamu sama istri kamu. Ya kan, melahirkan anak. Ya. Anak ini, bayi ini waktu dilahirkan baik toh. Tiba-tiba dia umur 17 tahun, dia jadi perampok.
3. Ya. Jadi kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Allah dan mengenal Yesus, bukan mengenal Allah dan Muhammad. Itu Yohanes 17 ayat 3. Nah, nih, tengok ya. Kristen longor. Kami mendingan longor, Pak, daripada mulutnya kotor kayak kau. Serius. Saya selalu bilang, saya lebih baik disebut bodoh daripada saya nggak punya akhlak kayak kau. Untuk apa kau orang nggak berakhlak kau? Pertanyaan kau aja yang nggak beres gitu loh. Ya, bicara soal iman itu bukan bicara soal kelamin, Pak. Iman apa hubungannya dengan kelamin? Tuh, naik aja FM. Naik aja kalau kamu hebat. Alright. Bicara iman itu berarti bicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Nih, saya ajarin dulu ya. Jadi kalau bicara iman, kamu jangan keluar dari ranah iman. Kalau kamu bicara yang kayak tadi, kelamin, ya mungkin kamu bicara tentang biologi. Gitu ya, alat-alat reproduksi. Ya jangan di sini, nggak masuk kamu. Ya, makanya saya bilang, ya FM kamu juga ya. Kamu kalau nyuruh baca-baca Alkitab ya, kami tiap hari baca Alkitab. Ya, yang nggak pernah baca Quranmu itu kamu. Gitu. Naik aja kalau mau. Nggak pernah baca Quranmu itu kamu. Halo, Yusuf Lukas. Oke. Nah, kakak. Ya, Islam Kristen, Bang. Kakak itu yang di saya Kristen, Kak. Ya, Saya silakan. Kristen. Ada yang mau ditanya? Kakak yang di itu emang gerejanya atau apa ya, Kak? Yang di mana tuh? Yang di Melati Mas ya? Iya. Gereja gereja apa, Kak? Ortodok atau Iya, gereja ortodoks. kebetulan memang saya agak minat dengan gereja ortodok, pengen belajar ya, Kak. Iya, datang aja ke sana, Pak, ke gereja. Ya, tiap hari Minggu tuh bisa ibadah di sana. Bahasanya apa, Kak? Arab atau Bahasa Arab. bahasa doanya apa? Nggak ada, Pak. Kami nggak ada bahasa Arab, Pak. Nanti kami bingung semua. Nanti nggak. Ya, bahasa Indonesia, Bapak. Kalau, Indonesia biasa ya? hah? Bahasa Indonesia ini yang sehari-hari ya? Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, enggak sih, itu aja, Kak. Siap. Tuhan berkati. Ini Sama Bapak ini kemarin kayaknya bukan Kristen, tapi hari ini Kristen. Apa aku yang salah ingat ya? Ini yang namanya FM, naik aja gitu ya. Kagata Yohanes 5 ayat 37 apa, Kak? Naik aja sayang. Naik aja sini. Ya. Ya, kalau kamu bilang Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku ya. Jadi Allah itu ya memberi kesaksian tentang siapa firman itu. Makanya Bapa itu bersaksi begini. Inilah anak yang kukasihinya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia. Jadi dengarkanlah Yesus. Bapa itu sudah bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Suaranya tidak kamu dengar, iya. Ketika Yesus mengatakan itu kepada orang-orang itu, ya memang orang itu tidak pernah mendengar suaranya. Karena yang mendengar suaranya Allah itu adalah para nabi. Karena Allah menampakkan diri, berbicara kepada nenek moyang kita itu melalui perantara nabi. Jadi orang-orang itu tidak melihat Yesus, tidak mendengar Yesus. Tetapi para nabi lah. Allah itu berbicara melalui para nabi. Ini ayatnya ya. Ibrani 1. Nih Pak. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Ini. Jadi konteks Yohanes 5 itu ya tidak mendengar orang itu yang sedang Yesus ajarkan itu kan semuanya bukan nabi. Makanya Yesus mengatakan suaranya tidak pernah kamu dengar. Makanya jangan lepaskan teks dari konteks. Itu. Iya itu dia. Yohanes 5 ayat 37 itu perikopnya seperti itu.
Dia sedang mengajar kepada orang-orang di situ. Jadi memang mereka itu tidak mendengar suaranya. Tetapi Yesus itu adalah firman yang satu di dalam Bapa. Itu sudah ada dalam kekekalan dan saling mengasihi. Begitu. Nih. Ya, kamu nggak usah naik ya yang tadi ya. Yang aku ikut tadi ya. Mulut kamu terlalu kotor, Bung. Ya, Anda mempermalukan agama Anda. Kalau mempertanyakan itu tentang organ-organ intim dari manusia, itu nggak cocok. Maaf ya, kamu di bawah aja. Gitu. Oke, apa lagi pertanyaan kalian? Merry Christmas, iya, semangat menyambut Natal untuk kita semua. Pak Tobias, semangat menyambut Natal. Gitu ya. Gini, kalau Kristen Ortodoks kalau Kristen Ortodoks maksudnya apa untung JR? Emangnya kenapa? Gak ada masalah kan untuk itu. Salam, salam, salam. Salam yang baru bergabung, salam. Ya, alasan lagi di jalan, gak apa-apa Bung. Kalau kamu memang lagi di jalan, ya hati-hati. Ya, semangat Natal juga Bapak Yusuf Lukas, ya. Thank you Pak Tobias, berkah selalu. Jadi kalau kalian mengira kami orang Kristen menolak Yesus itu diutus, firman itu diutus menjadi manusia, kamu salah besar gitu. Kamu kan bawa Yohanes 5 mengambil kata diutus. Kata diutus itu bukan artinya nabi. Karena malaikat juga diutus, tapi malaikat tidak pernah disebut nabi. Ya, kepengutusan Yesus juga demikian. Kepengutusan Yesus itu merujuk kepada keilahiannya. Yang diutus itu adalah firman. Firman itu rupanya atau wujudnya itu adalah cahaya. Nih, ya. Jadi kalau kalian mengira yang diutus itu adalah manusia, salah. Dia diutus dulu baru jadi manusia. Nih. Ya, ini kita baca. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi yang datang itu, yang diutus itu adalah sang terang. Sebab Allah adalah terang. Nah ini, ya, ia telah ada di dalam dunia. Jadi bukan ketika Yesus diutus baru dia ada, dia telah ada di dalam dunia. Ini past imperfection, lampau sekali, tak terdefinisikan lamanya, ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia apa dikatakan? Dijadikan olehnya. Jadi firman itu mencipta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nah ini contohnya ini RT 6. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan pula secara jasmani dan keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ini makanya kenapa kami disebut anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Ini. Jadi kalau kamu mau tahu yang diutus ini terang. Allah adalah terang. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia diutus dulu baru jadi manusia. Kalau Musa memang udah manusia, baru jadi nabi gitu, diutus menjadi nabi. Rasul Yohanes sudah manusia lebih dulu, baru diutus jadi rasul. Tetapi kepengutusan Yesus berbeda. Iya, dia itu Allah, Allah yang diutus. Firman Allah yang diutus. Baru jadi manusia kan beda. Yang satu memang sudah manusia diutus, yang satu diutus dulu baru jadi manusia. Beda kan? Gitu. Jadi kalian itu karena dengar kata Yesus diutus tuh kan, utusan. Iya, yang diutus itu kodrat keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Gitu. Kalau Nabi Lot, Lot bukan nabi.
disebut nabi. Nggak ada. Nabi Lot, sejak kapan? Nabi Rong kali. Nggak ada. Ya, bahkan Harun itu imam ya, bukan nabi. Cinta, gue cipok membunuh. Itu ya. Jadi ada begitu banyak jabatan di dalam iman Kristen. Thank you Bang Superstar ya. Ada imam, ada nabi, ada hakim-hakim, ada raja-raja. Nah, ini tuh beda-beda gitu loh. Jadi semua di perjanjian lama dan perjanjian baru itu adanya cuma nabi toh. Enggak, bahkan ada rasul di perjanjian baru. Ya, rasul ini yang menyaksikan sang Mesias. Kalau nabi yang menubuatkan Mesias, imam menubuatkan Mesias, raja-raja menubuatkan Mesias. Ya, hakim-hakim pun menubuatkan Mesias. Ini hakim-hakim, raja-raja, imam, nabi ini menubuatkan Mesias. Tetapi yang menyaksikan Mesias ini adalah rasul. Jadi beda rasul dengan nabi. Oke, alright, sampai sini paham. Nah, Daud dan Salomo itu raja dan nabi. Salomo itu tidak disebut nabi, tapi raja saja. Tetapi Daud juga disebut nabi. Dia raja sekaligus nabi. Gitu. Ya, karena dia menubuatkan terlalu banyak sekali. Dia selain dia nabi, dia juga raja. Itu. Kalau Daud, kalau Salomo murni hanya raja saja. Seperti itu. Nah, ini dibedain semuanya. Jangan kamu kira Yohanes ini ada dua. Ada Nabi Yohanes, ada Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis, itulah nabi. Itu yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, Nabi Yohanes ini mengkonfirmasi kenabian Yesus. Makanya kenapa, ini kan pertanyaan mereka selalu mengatakan, kenapa Yesus dibaptis? Nah, dia itu mau ditahbiskan. Jadi memang harus dikonfirmasi nabi sebelumnya untuk nabi berikutnya. Ini makanya dari abad 1 ke abad 7 siapa yang mengkonfirmasi kenabiannya? Kalau memang dia mengambil silsilah dari Ibrahim atau Abraham. Nggak bisa, itu terputus. Nah, kenapa setelah Yesus tidak ada lagi nabi-nabi? Ya karena dia nabi yang kekal. Makanya gelarnya bukan saja Mesias, karena Mesias itu semua yang diurapi. Tetapi Hamasiah atau O Kristos. Kalau tulisannya Ho Kristos, bacanya O Kristos. Nah itu. Kenapa? Kenapa dia Al-Masih? Kenapa ada Al-Masih? Al itu artinya satu-satunya. Nah, ini. Kenapa Yesus itu Mesias satu-satunya? Karena setelah dia tidak ada lagi Mesias yang mati. Raja tuh juga tidak ada lagi yang ditunjuk. Imam juga tidak ada lagi ditunjuk. Kenapa? Karena Yesus itu imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Kamu baca di Ibrani 7. Makanya sampai detik ini, adakah imam lagi di Bait Allah? Nggak ada. Adakah lagi raja di Israel sana? No way. Adakah nabi lagi yang ditunjuk Allah setelah Yesus? Nggak ada. Makanya kenabiannya, kerajaannya, keimamatannya ini sekali untuk selamanya. Ini kenapa gelarnya itu adalah Al-Masih atau Hamasiah atau O Kristos. Paham sampai sini? Karena nabi itu hanya boleh berganti kalau nabi sebelumnya itu mati. Yesus itu bangkit dan tidak mati lagi. Makanya nggak bisa diganti. Sampai botak sariawan Israel sana nggak punya lagi nabi. Sampai botak sariawan memutih lobang hidungmu bulunya, nggak akan ada raja lagi. Imam pun tidak ada. Itu. Kenapa? Karena Yesus itu, Ibrani 1 ayat 2. Nih, karena dia itu untuk selama-lamanya. Nggak tergantikan. Ini dia. Ya, nih. Ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir. Jadi zaman akhir itu teman-teman bukan sekarang. Zaman akhir itu ketika dia inkarnasi menjadi manusia. Itulah zaman akhir dimulai sampai sekarang. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Dia nggak utus lagi nih nabi-nabi. Tetapi anaknya sendiri
melalui anaknya manusia itu berbicara kepada Allah. Ya, ini dia tidak lagi utus nabi-nabi ini. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita manusia dengan perantara anaknya sendiri, firman-Nya. Ini dulu pada melalui nabi-nabi, sekarang anaknya. Dan berhak menerima, nih ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala. Nih, segala kenabian itu dia terima. Keimamatan itu, kerajaan itu sudah dia. Ya, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Firman-Nya penuh kuasa ini, Yesus ini penuh kuasa. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini. Makanya kami itu dan bangsa Israel itu menolak nabi. Ya, mohon maaf. Anda bukan palsu, tetapi Anda tertolak, fix, didiskualifikasi. Langsung terdiskualifikasi setelah Yesus itu no nabi-nabi palsu. Iya itu katamu. Ini kata Tuhan saya, Bang. Ini bukan kata saya. Dan suruh siapa Tuhanmu membenarkan kitab kami? Kan Tuhanmu sendiri bilang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti ini benar. Tuhanmu pun mengkonfirmasi, Cok. Ini jadi bukan kata saya. Tuhan kamu sendiri bilang membenarkan kitab yang sebelum-sebelumnya. Kitab apa? Weda, nggak mungkin. Apa kitab sebelumnya? Kitab apa? Kitab Doraemon? Bukan. Nah ini. Jadi ini bukan kata saya. Ini kata kebenaran. Dan sebenarnya kami nggak butuh konfirmasi dari Tuhan Anda ya. Tapi Tuhan Anda mengkonfirmasi. Ya. Isa putra Maria membenarkan. Ya. Oh, kitab Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Rasakan kok. Nggak ada. Ya, jangan bilang itu kata saya. Enggak. Ngawur to'oten. Enggak, ini iman saya, Pak. Makanya saya bilang, kalau kamu menitik beratkan atau menghubungkan agamamu dengan agama Kristen, Yahudi, kamu akan mentok. Kenapa? Makanya saya bilang ya, ini mohon maaf ya. Kalian memang harus mengkonfirmasi diri kalian sendiri terhubung dengan kami, terhubung dengan kitab kami. Kenapa? Karena Tuhanmu itu nggak pernah ada di kitab kami. Iya, dia harus membenarkan kitab sebelumnya. Supaya apa? Terkesan ada nama dia di dalam. Padahal nggak ada. Nah, itu makanya. Jangan coba-coba. Kitab saya ini kebenaran. Dan terlalu lengkap gitu loh. Jadi kalau kamu menolak apa yang dikatakan kitab saya, makanya Tuhanmu berarti baru dimulai di start di abad ke-7. Happy Mother's Day untuk semua wanita-wanita yang ada di Konoha ya, kalian semuanya berharga untuk semua wanita yang ada di dunia ini ya, kecuali Aminah. Iya, kecuali Aminah karena Aminah nggak mau nyusuin anaknya. Iya, semua Happy Mother's Day kecuali Aminah. Wanita apa itu? Ibu apa yang tak mau menyusui anaknya? Iya, Happy Mother's Day untuk semua ibu kecuali yang nggak mau nyusuin anaknya. Itu aja dari saya ya. Ulta aku juga 22 Desember Bun. Berarti kamu mothers. Maaf ya, agak jahat mulut saya. Mohon maaf lahir batin. Apakah Simpson seorang nabi? Enggak. Bagi kamu kan Zulkarnain aja, Alexander the Great aja nabi. Ya, kami tidak mengenal nama
siapa Zulkarnain. Kami tidak mengenal siapa itu Soleh. Ya, kami tidak mengenal itu siapa Idris. Ya kan? Kami tidak mengenal Hud. Siapa itu Hud? Robin Hood. Orang Israel masih menganggap nabi itu. Maaf, nabi kamu itu tidak masuk ke dalam kriteria nabi kami. Iya, gitu ya. Kami juga nggak kenal itu nabi yang namanya siapa itu? Lukman. Nggak tahu aku siapa sih Lukman. Nih, jangan-jangan ini Lukas ya? Lukman itu siapa? Lukman Sardi? Nggak tahu kan? Namanya Lukman. Sampai detik ini bangsa Israel sana nggak pernah punya nabi namanya Lukman. Nabi Idris nggak ada, mohon maaf, nggak ada sayang. Iya, apalagi Julkifli, itu Julkifli M. Abbas. Orang Israel kok tanya, who is Lukman? What aya naon? Enggak ada sayang. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi nggak bisa memang kok tempel-tempelkan sama kami. Kami nggak biasa ketempelan. Ya, mungkin kamu memang suka nempel, tapi tolong ya, kami anti ketempelan. Ya, Jibril ngamuk pesundalnya. Ini apa sih Jule? Ide yang pesundal itu ya saya kasih tahu ya, Nisa Sabian. Ya, Mulan Jamila Muljem, nah itu pimpinannya. Mayang Sari, yang baru-baru nih tuh ya, Inara Rusli, Jule itu aja sana. Papua ini masih suci bersih, alhamdulillah. Puji Tuhan kemarin ya, baru Ekaristi ini terlalu jauh. Gitu, mulut Agatha pedas ya, mohon maaf ini tadi level 10 ya. Cabenya cabe. Jadi ya mohon maaf ya, saya memberikan kesempatan bagi kalian itu untuk berpikirlah secara logika. Kalian tanya sana ke Israel, mumpung Israel yang adalah cucu Abraham itu masih hidup ya, aku tanya, misi bro, ada nggak Nabi Lukman? Nanti ketawain kau. Terus kau tanya lagi, misi om sir ya, ada nggak nabi namanya Idris? Ada nggak nama nabi Zulkarnain? Lu tanya deh sana, di kitab apapun kagak ada itu nabi. Saya nggak tahu itu dari negara Wakanda mungkin. Kak Natal bagi-bagi kue dong. Gua aja baju Natal belum ada, say. Gak usah kejauhan. Nih depan kalian nih anak yatim piatu. Kalian nggak mau ngasih baju Natal sama anak yatim piatu. Nah gitu ya. Kami itu nggak mengenal, say. Jadi Oten itu nggak pernah kenal yang namanya Lukman, Idris, Hud. Apalah Hud ini? Hud, apa itu? Lukman, kami nggak tahu. Orang Israel sana juga nggak tahu itu siapa itu. Nggak ada namanya Idris, nggak ada saya, ya. Makanya ini udah saya bilang, ini kesempatan kalian, mumpung kalian masih nafas, masih hidup, cari tahu iman kamu itu udah betul apa enggak. Gitu ya, ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kamu diciptakan Tuhan Yesus itu punya akal. Tadi udah dikatakan dia telah ada di dunia ini sebelum segala abad ya. Dunia dijadikan oleh dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Nah ini gitu, Agatha identitas pengikut. Mau lihat aja KTP, jangan bang, aib itu bang. Posnya kafir. Saya lebih suka disebut kafir bang daripada seiman dengan kamu bang, asli. Ya jujur aja ya, tanpa melihat KTP saya ya, saya lebih suka dibilang kafir bang daripada saya harus beriman kepada Nabi kamu dan Tuhan kau. Mohon maaf ya bang ya, aku cerah.
terakhir itu kaum berpikir.